kita beberapa waktu yang lalu ya mendengar misalkan di Pandeglang itu ada juga satu aliran yang mandi bersama ya, laki-laki perempuan dan sebagainya gitu ya. Jadi hal yang penyimpangan semacam ini itu dalam sejarah memang sangat mungkin berulang dan berulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana perpecahan di mazhab fiqhiyah ya, yang kemudian itu bermula dari pola pemikiran yang sangat mazhabiyah, sangat fanatik terhadap kelompok-kelompok fikihnya. Dan kemudian kita sudah membahas tentang dampak-dampaknya dari aspek pemikiran, kemudian aspek pendidikan, kemudian aspek sosial, hingga aspek politik. Maka satu hal pula yang kita perlu pahami, bahwa kemudian pola pemikiran mazhabiyah itu bukan hanya kemudian virus ini menjangkiti di kalangan fuqaha, di kalangan para ahli fikih, para orang-orang yang punya perhatian terhadap tata cara beribadah ya, tetapi juga kemudian menjangkiti pada tataran tasawuf ya. Jadi nanti ada mazhab fikih ya, kemarin kita sudah bahas, kemudian nanti juga muncul mazhab-mazhab di kalangan sufi gitu. Nah, jadi mazhabiyah ini ya seperti pada kalangan fikih itu bermula juga di kalangan sufi ini bermula dari institusi pendidikan. Jadi pada mulanya ya kaum sufi ini mereka mendirikan institusi pendidikan ya, di mana dengan pendidikan itu mereka mendidik, membina jiwa-jiwa para muridnya untuk kemudian bersih secara jiwanya, kemudian membangun akhlaknya ya. Nah, misalkan dulu ada beberapa madrasah ya, ada madrasah Al-Muhasibiyah yaitu milik Al-Harith Al-Muhasibi. Kemudian nanti ada madrasah Al-Junaidiyah milik Al-Junaid Al-Baghdadi. Kemudian nanti ada madrasah An-Nuriyah milik Abul Hasan An-Nuri. Kemudian ada madrasah An-Naisaburiyah ya, milik Abu Ja'far An-Naisaburi. Nah, madrasah-madrasah ini pada mulanya ya institusi pendidikan yang punya niatan baik ya, punya tujuan yang mulia tadi, yang membersihkan jiwa, kemudian membangun akhlak gitu ya. Yang sebagaimana itu terkenal di kalangan sufi ya, kearifan jiwa, kemudian keluhuran budi pekerti dan sebagainya. Tetapi kemudian seiring perkembangan ya, itu nanti terpecah belah ya dalam bentuk thariqah-thariqah. Nah, jadi kita akan pada sesi ini kita akan membahas terkait dengan perpecahan di kalangan mazhab sufi gitu ya. Nah, memang nanti di kalangan di khazanah Islam ini ya, di masa-masa itu terkenal nanti pusat fikih itu nanti ada di Kufah gitu ya. Sementara di pusat sufi atau sufisme itu ada di Basrah gitu. Nanti itu sebagaimana diceritakan oleh Imam Ibnu Taimiyah ya. Makanya dulu terkenal ada istilah fikih ala Kufah, kemudian ibadah ala Basrah. Jadi di Kufah itu terkenal dengan para ilmuwan fikih gitu ya, para ulama fikih. Tapi nanti di Basrah itu terkenal dengan para orang-orang yang zuhud, yang ahli ibadah dan sebagainya. Makanya nanti sangat terkenal dua kota ini ya, identik kalau udah bicara Kufah, kita bicara tentang para intelektual yang paham tentang hukum-hukum, yang paham tentang ijtihad dan sebagainya. Tetapi kalau bicara tentang orang-orang yang zuhud, yang hidupnya sederhana dan sebagainya, nah kita bicara itu identik dengan kota Basrah. Nah, saya akan bacakan mungkin apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah yang merekam tentang kondisi atau gambaran di masa itu ya. Beliau menuliskan ya, kata beliau, sufisme muncul pertama kali di Basrah. Orang pertama yang membangun duwairah ya, atau pemondokan kaum sufi ya, itu adalah beberapa murid dari Abdul Wahid bin Zaid. Nah, Abdul Wahid sendiri adalah salah seorang murid Al-Hasan Al-Basri. Nah, Basrah
terkenal dengan kegigihan orang-orangnya dalam mengamalkan pola hidup zuhud, giat beribadah, selalu diselimuti rasa takut, dan semisalnya yang tidak bisa ditandingi oleh penduduk kawasan manapun. Jadi Basrah itu terkenal. Kalau mungkin di kita ya di Indonesia itu kan terkenal misalkan Yogyakarta, kota pelajar gitu ya. Nah di sana ya kalau udah bicara tentang Basrah, maka di masa itu kita membayangkan orang-orang yang zuhud, kehidupan yang sederhana ya, orang-orang yang kemudian penuh dengan rasa takut akan kehinaan-kehinaan di akhirat nanti dan sebagainya. Nah, seperti Kufah, kata Ibnu Taimiyah, yang dikenal dengan semangat luar biasa dalam mengkaji masalah fikih yang tidak dapat ditandingi oleh negeri manapun. Jadi, Kufah itu digambarkan di masa itu identik dengan orang-orang lalu lalang untuk belajar, untuk saling berdiskusi. Ya, kalau di kita misalkan ada suatu kawasan ya dikenal misalkan tempat orang nongkrong minum kopi, mereka berdiskusi di situ sebagainya. Nah, di Kufah madrasah-madrasah intelektual gitu ya, mereka bertebaran ya, tumbuh. Maka dikenal Kufah itu sebagai kota akademisi ya. Mereka para intelektual, para pengkaji fikih, para ahli dalam ijtihad dan sebagainya. Nah, oleh itu ya kata Ibnu Taimiyah sering muncul ungkapan fikih ala Kufah dan ibadah ala Basrah. Nah, kata as-sufi dinisbatkan kepada kebiasaan memakai pakaian yang terbuat dari suf atau wool ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi beliau menggambarkan bahwa di masa itu ya, di masa-masa itu dua kota ini memang memang fenomenal gitu ya. Dan kita sudah membahas tentang kota para fuqaha yang kemudian melahirkan banyak perpecahan yang mazhabiyah. Ternyata virus mazhabiyah ini juga menjangkiti kota para sufi ya, Basrah gitu. Nanti kemudian para sufi ini juga mereka terkotak-kotak dalam kelompok-kelompok yang disebut dengan thariqah ya, thariqah. Nah, di sini kita akan coba membahas tentang thariqah-thariqah yang dinilai ya menyimpang, yang kemudian dia bermasalah dalam persoalan syariat beragama. Nah, ada tiga thariqah yang mungkin bisa kita selami ya. Yang pertama adalah thariqah yang disebut dengan al-malamatiyah gitu, atau al-malamah itu artinya adalah mencela atau tidak merasa selamat terhadap dirinya. Jadi ini adalah kumpulan orang-orang yang selalu tidak merasa selamat ya, di kehidupan dunia maupun di akhirat tentunya. Tokohnya, jadi thariqah al-malamatiyah ini ya didirikan itu sebenarnya sudah lama, 2 abad sebelumnya ya. Kita akan bicara di masa-masa abad ke-5, ke-6 ya, di masa-masa kemudian masuknya perang salib itu. Nah, tapi aliran ini sudah tumbuh 2 abad sebelumnya. Ya, didirikan oleh seorang tokoh bernama Hamdun Al-Qashar. Ya, beliau adalah tokoh yang hidup di penghujung ya, dia hidupnya di penghujung tahun abad ke-3 Hijriah dan sampai kemudian di awal abad ke-4. Nah, jadi sebagaimana namanya ya, orang-orang yang bergabung di thariqah ini adalah orang-orang merasa tidak selamat terhadap dirinya. Maka nanti apa yang terjadi ya? Yang terjadi misalkan nanti ya di masa-masa awal tentunya ketidakselamatan ini, rasa tidak selamatnya adalah perasaan yang baik buat kita ya, tentunya karena kita selalu akan merasa khawatir terhadap nasib kita di dunia dan di akhirat dan sebagainya, dan tentu itu akan mendorong kita untuk berbuat baik ya, mengintrospeksi diri ya, mensucikan jiwa dan sebagainya. Tetapi kemudian seiring perjalanan waktu, beberapa pengikut atau pelanjutnya misalkan kemudian pasca Syekh Hamdun ini kemudian nanti dipimpin oleh Muhammad bin Munazil. Nah, beliau ya pemimpin berikutnya ini memang muridnya ya, tetapi kemudian banyak hal yang kemudian melenceng dari apa yang telah dirintis sebelumnya. Nah, misalkan ya yang paling mendasar ya ketika Muhammad bin Munazil ini kemudian menekankan prinsip dasar dari kehidupan ini adalah prinsip dasar kehinaan. Jadi kita ini ya, manusia ini adalah manusia yang hina gitu, tidak bisa mencapai kemuliaannya, tidak bisa mencapai derajat kemuliaannya gitu. Sekilas ya prinsip ini baik gitu ya, karena kita nanti akan selalu merasa hina, tapi kemudian akhirnya mengeliminir semua karakter-karakter
kemanusiaan yang telah diberikan Allah kepada kita, tentang kemuliaan akhlak, kemuliaan akal, ya, dan sebagainya, yang kesempurnaan jiwa ya dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, itu semua diabaikan akhirnya gitu. Yang muncul nanti adalah orang-orang yang kemudian cenderung untuk menghinakan dirinya gitu ya. Nah, ini akan semakin melenceng nanti ya dalam sejarahnya, ketika nanti kemudian dilanjutkan oleh penerusnya ya, muridnya yang bernama Muhammad bin Ahmad Al-Farra ya. Jadi beliau kemudian ya bahkan sampai mengatakan menyembunyikan kebaikan itu lebih baik dibandingkan menyembunyikan kejahatan. Ya, seakan-akan itu baik sih gitu ya. Jadi menyembunyikan kebaikan itu kan berarti kita berusaha untuk ikhlas gitu ya. Tapi orang yang menyembunyikan kejahatan itu kan biasanya mungkin sekilas kita menangkapnya orang yang kemudian munafik dan sebagainya. Tapi prinsip ini kemudian ketika dia digulirkan, dia ditanamkan dalam benak para pengikutnya ya, akhirnya membangun suatu tradisi yang mereka suka-suka dalam berkehidupan ya. Artinya apa? Tidak ada batasan gitu. Mereka melakukan kejahatan apapun silahkan aja gitu. Karena prinsipnya ya tadi, menyembunyikan kebaikan lebih baik dibandingkan menyembunyikan kejahatan. Jadi kalau ketika kita melakukan kejahatan, ya udah tampakkan aja, nggak usah malu-malu dan sebagainya. Dan tentu ini merusak tatanan sosial gitu ya. Terlebih ya kejahatan-kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan yang keluar dari syariat, prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, jadi buat mereka ya kehinaan itu menjadi tujuan hidup, karena itu nanti barometer keikhlasan. Makanya nanti muncul ya di kalangan mereka itu ya, mereka berpakaian compang-camping, bau badannya gitu, makan makanan sisa orang lain gitu ya, mengemis bahkan gitu. Nah, nanti muncul di masa-masa itu orang-orang para murid-murid itu mengemis untuk syekhnya, untuk pimpinan torikotnya gitu ya. Karena buat mereka mengemis atau menghinakan diri itu ya itu esensi dari keikhlasan itu sendiri gitu, kata mereka begitu ya. Nah, penyimpangan ini semakin besar ketika jarak antara pendirinya dengan masa-masa berikutnya gitu ya. Jadi kan tadi kita bahas ini berdiri di masa-masa akhir abad ke-3 gitu ya, atau awal abad ke-4. Nah, di abad ke-5 bahkan abad ke-6 ini semakin menyimpang gitu ya. 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian itu semakin menyimpang. Nah, bahkan kemudian ya mereka mengatakan siapa yang masih berpatokan pada syariat itu adalah orang-orang yang taklid gitu. Bayangkan, jadi kalau kita masih menggunakan prinsip syariat, maka kita masih taklid gitu. Nah, ini kan tentu sangat menyimpang gitu ya. Karena kemudian membangun tatanan sosial yang anti syariah, bahkan kemudian membebaskan diri dari ikatan-ikatan syariat, aturan agama yang memang sesungguhnya itu konsekuensi hukum dalam beragama gitu. Nah, ini yang pertama, Thariqah Al-Malamatiyah. Nah, kemudian ada thariqah yang kedua, ya ini mungkin sangat terkenal ya, yang disebut hulul, aliran hulul. Yang tokoh utamanya adalah Al-Hallaj ya. Al-Hallaj ini ya terkenal ya, bagaimana dia kemudian disalib, di hukum mati ya, yang mana kematiannya nanti menjadi diskusi besar di kemudian hari, di beberapa di waktu-waktu berikutnya. Ada yang mengatakan bahwa dia kemudian meninggal itu sebagai bentuk pengorbanan atas nilai-nilai yang dia usung. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa dia tidak meninggal, dia seperti Nabi Isa gitu ya, diselamatkan ya. Yang meninggal itu adalah orang yang diserupakan dengan dirinya gitu. Nah, ini kan dari sini saja kemudian akan membangun cara berpikir yang melenceng dari syariat, karena dia nanti akan mengidolakan tokoh, dan memang nanti pengikutnya itu yang disebut dengan Al-Halajiyun ya, mereka sangat menokohkan Al-Halaj, seperti mana nanti penokohan pengkultusan para kaum Syiah kepada Imam Ali dan para imam berikutnya, yang kemudian sampai menghinakan atau mencela sahabat-sahabat lainnya atau ulama-ulama lainnya ya gitu. Jadi inilah aliran yang kedua ya, hulul itu yang muncul di Baghdad ya. Dan kemudian teori tentang hulul ini berkembang sampai kemudian mereka sampai pada pergeseran nilai ya. Yang tadinya mereka sangat mengusung semangat membentuk manusia yang arif, yang minal arifin ya,
Maksudnya apa? Minal arifin adalah orang-orang yang kemudian bisa mengarifi jiwanya, bisa mengenali apa hakikat kehidupan, mengenali problem kehidupan dan sebagainya ya. Ya intinya kemudian bisa introspeksi diri dan sebagainya. Nah, ini beralih kepada prinsip segala kehidupan ini adalah keindahan. Segalanya ini adalah sesuatu yang indah yang memang diciptakan Allah dari keindahan Allah gitu ya. Nah, apa yang bahaya dari pemikiran semacam ini gitu? Akhirnya nanti kita akan menemui ya di pengikut aliran hulul ini ya, mereka yang mengikut syariah kemudian melakukan ubudiyah, ibadah, itu dianggap sebagai orang yang jahal billah, orang yang bodoh, orang tidak paham, tidak mengenali Allah. Jadi orang yang masih beribadah itu dianggap orang yang belum mengenali Allah gitu. Sementara mereka yang telah ma'rifatullah, telah mengenali Allah, itu sudah bebas dari taklif. Jadi tidak perlu lagi beribadah. Ini kita masih mendapati sebenarnya hari-hari ini di zaman-zaman sekarang ya. Misalkan di subkontinen tuh ada Pakistan, ada beberapa itu ada yang seperti itu. Di tataran pemimpin tertentu gitu, yang dianggap sudah ma'rifat kepada Allah, dia sudah tidak wajib sholat, tidak wajib puasa dan sebagainya gitu. Jadi bebas taklif gitu ya. Ini kan menyimpang. Nah, kemudian dalam tampilan lahiriah ya sama seperti yang tadi para pengikut al-malamatiyah itu ya. Mereka berbaju compang-camping dan sebagainya, bahkan kemudian mereka membuat lagu apa syair-syair yang membuat mereka bisa bergoyang dan sebagainya ya. Sampai bahkan mereka ya tadi kan prinsipnya adalah semua ciptaan ini adalah keindahan yang Allah berikan pada kita, yang lahir dari keindahan Allah. Sampai mereka kemudian ada satu ritual yang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Dan mereka mengatakan bahwa ya, penglihatan mereka telah dilindungi atau telah ditutup dari tampilan para perempuan itu. Tapi kan ini nggak benar. Sebagai apa sangat manusiawi ya, penglihatan kita secara manusia kan pasti akan melihat begitu. Nah, ini pemikiran yang berkembang di mereka seperti itu. Dan kita beberapa waktu yang lalu ya mendengar misalkan di Pandeglang itu ada juga satu aliran yang mandi bersama ya, laki-laki perempuan dan sebagainya gitu ya. Jadi hal yang penyimpangan semacam ini itu dalam sejarah memang sangat mungkin berulang dan berulang. Nah, tapi kalau kita telah mempelajari, memahami sejarahnya gitu ya, kita telah tahu sebenarnya kita bisa mengantisipasi hari ini gitu ya. Nah, ini maka yang kita bahas sekarang ini sesungguhnya dalam konteks semacam itu gitu. Selain tadi kita membahas dalam konteks kenapa umat bisa melemah, kenapa umat bisa kemudian diserang oleh pasukan salib, kenapa umat kemudian bisa hancur dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan membahas yang ketiga ya. Selain aliran al-malamatiyah, kemudian ada aliran hulul. Ada aliran yang ketiga itu yang disebut adalah al-qalandariyah. Apa itu al-qalandariyah? Al-qalandariyah itu adalah al-muhallikun. Apa itu al-muhallikun? Adalah orang-orang yang bercukur. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mencukur rambutnya, yang ya semacam biksu dan sebagainya itu ya. Sehingga dianggap sebagai sebuah kesucian jiwa. Nah, apa yang bahaya dari aliran ini? Mereka menanamkan satu pemahaman bahwa kesenangan hati itu yang utama. Jadi mereka membina jiwa-jiwa mereka itu senang hatinya, selalu happy ya, selalu senang hatinya. Tetapi kesenangan hati yang ditanamkan oleh mereka itu akhirnya sampai pada sikap suka-suka dalam berkehidupan. Ya, mereka bebas aja dalam hidup ini, tidak ada ikatan aturan dan sebagainya. Ya. Suka-suka dia mau minum, mau mabuk-mabukan silahkan, dia mau berjudi silahkan dan sebagainya gitu. Nah, termasuk nanti dalam hal ibadah mereka hanya melakukan ibadah-ibadah yang wajib, yang sunnah tidak dilakukan mereka. Ya, yang makruh juga mereka tidak hati-hati juga dengan yang makruh. Jadi mereka hanya fokus dengan yang wajib gitu. Jadi inilah aliran al-qalandariyah. Ya, jadi aliran ini ya tumbuh di Baghdad ya, di Irak ya, di Irak. Itu yang kemudian pada abad ke-7 dia menyebar ke Syam ya. Syam itu Syria ya. Hari ini Syria, Palestina, Jordania ya.
Lebanon ya. Nah, mereka menyebar ke Syam ya, dan mereka biasanya kalau secara tampilan itu mereka suka menggunakan faroji atau matotir. Torotir? Torotir itu semacam topi topi yang segitiga itu yang tajam ke atasnya. Mereka menggunakan itu. Jadi seperti di kalangan Masihiyah ya, Masihiyah atau kalangan aliran kebatinan yang suka menggunakan peci-peci ya. Satanisme ya, suka menggunakan peci yang semacam trompet itu ya. Nah, ini 3 aliran ya yang berkembang di masa-masa itu, dan inilah 3 aliran yang sesat ya pada akhirnya. Dan insya Allah nanti kita cukupkan dulu di sini. Nanti pada sesi berikutnya kita akan membahas tentang aliran sufi di kalangan Sunni ya. Jadi nanti ada aliran sufi yang benar gitu, tapi kemudian mereka terpecah-pecah ya. Jadi kemarin kita udah bahas tentang terpecahnya aliran di mazhab fikih ya. Maka besok di sesi berikutnya nanti kita akan membahas tentang aliran pecahnya aliran di mazhab sufi. Nah, hari ini kita telah membahas ya, sesi ini kita telah membahas tentang aliran sufi yang bermasalah ya. Tadi ada al-Mahlamatiyah, ada al-Hulul, ada yang al-Qalandariyah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita akan sambung di sesi berikutnya. I get up.